Memang sejak awal, kita semua yang berada di kami sangat menyadari risiko besar itu, maka bagi kami tidak ada kata gentar, tidak ada titik kembali, karena apa yang kami perjuangkan sepenuhnya hanya demi rakyat, nusa, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa tanpa terasa hari ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami telah genap berusia 1 tahun, yang artinya selama setahun kami terus-menerus mengeburu gerakan moral untuk meluruskan kiblat bangsa. Berbagai momentum penting telah kita kerjakan secara bersama-sama guna mencari solusi yang terbaik, konstruktif, dan konstitusional untuk mengembalikan arah perjalanan bangsa yang semakin hari dirasa semakin jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Dalam setahun ini, sekurang-kurangnya kami telah menyampaikan 52 public expose atau rata-rata kurang lebih 4 kali dalam sebulan sebagai bentuk masukan kepada berbagai pihak, khususnya kepada pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara. Selain itu, berbagai diskusi terhadap isu-isu strategis juga dilakukan dengan sangat intensif, disertai langkah-langkah praktis, melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi. Saudara-saudara sekalian, sudah barang tentu sikap dan langkah kami tersebut tidak selamanya diterima oleh pihak-pihak terkait, tetapi seperti kita ketahui bersama, lebih sering disalahpahami sebagai upaya yang dianggap mengganggu pemerintah atau menjadi lucu karena kami kemudian dicurigai sebagai kelompok yang berbahaya. Akibatnya berbagai bentuk ancaman dan teror dilakukan, termasuk kemudian terjadi penangkapan saudara Syah Gandana Gumilang, Jumur Hidayat, dan Anton Permana, serta beberapa aktivis kami di daerah yang dijadikan kambing hitam atas penolakan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker, dipenjara dalam proses hukum yang sangat dipaksakan. Khususnya saya memberi hormat dan simpati yang tinggi atas pengorbanan para pejuang kami, dan tiada pengorbanan yang sia-sia, yakini itu. Namun memang sejak awal kita semua yang berada di kami sangat menyadari risiko besar itu, maka bagi kami tidak ada kata gentar, tidak ada titik kembali, karena apa yang kami perjuangkan sepenuhnya hanya demi rakyat, nusa, bangsa, dan negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam peringatan setahun kami, sekaligus peringatan ke-76 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, perlu diingatkan kembali apa makna proklamasi itu dalam bingkai perjuangan kami dan bagi bangsa Indonesia hari ini dan di masa mendatang. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan kemarin 76 tahun yang lalu sangat jelas merupakan ikrar terbentuknya ikatan kebangsaan Indonesia, seperti bunyi teks proklamasi yang sangat tegas diawali dengan kata-kata "Kami bangsa Indonesia", yang menandai bahwa sejak saat itu serta sebelum syarat-syarat lain sebagai negara dinyatakan dan dibentuk, kita semua, seluruh rakyat Indonesia, telah terikat dalam ikatan sejarah yang suci sebagai dan menjadi kami bangsa Indonesia. Oleh sebab itu,
Dan sejak saat itu, keberadaan seluruh rakyat Indonesia memegang kedudukan dan kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka pentingnya kemudian terbentuklah kebangsaan Indonesia sebagai modal pertama terbentuknya negara Indonesia. Selanjutnya, teks proklamasi itu berbunyi, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Artinya, bahwa kita semua yang telah terikat sebagai bangsa Indonesia sejak saat itu telah menyatakan sepenuhnya merdeka. Tidak sekedar terlepas dari belenggu penjajah, tetapi lebih dari itu, di antara kita sebagai bangsa Indonesia tidak ada lagi perbedaan derajat dan kelas-kelas. Tidak ada lagi sebutan kaum kolonialis dan elender. Ikrar proklamasi kemerdekaan itu berarti seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Lebih jauh dari itu, proklamasi kemerdekaan juga bermakna bahwa bangsa Indonesia sepenuhnya telah lahir menjadi bangsa yang merdeka, yang memiliki kemampuan untuk maju dan mandiri, serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejak proklamasi itu dikumandangkan, harus dibuang jauh-jauh mental Irlander, rasa tidak percaya diri sebagai sebuah bangsa yang memandang bangsa lain jauh lebih hebat dan maju, sedangkan kita seolah-olah tidak berdaya, bahkan tidak mampu membaca potensi bangsa yang begitu besar dan berpikir picik, menganggap bangsa ini tidak akan mampu mengatur dirinya sendiri, kemudian menyerahkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia kepada pihak lain. Saudara-saudaraku yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa syarat terbentuknya suatu negara adalah apabila terdapat satu rakyat, dua wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Atas dasar itu sesungguhnya secara de facto dan de jure, pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 itu baru dinyatakan tentang keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka. Sedangkan deklarasi syarat lengkap terbentuknya sebagai sebuah negara Indonesia belum dinyatakan secara implisit, tetapi dirangkum dalam kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Adapun secara de jure, syarat lengkap terbentuknya sebuah negara itu dinyatakan sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, khususnya tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang merdeka, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Di sini harus benar-benar kita sadari bahwa terbentuknya negara Indonesia karena kita memiliki landasan yang kuat dan utuh berupa kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, sangat jelas bahwa tujuan pertama pendirian negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baru kemudian diikuti dengan tujuan lain. Dengan dasar itu, sangat jelas bahwa keberadaan pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan seluruh perangkat negara memegang mandat dan amanah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Kata segenap itu menekankan tidak boleh satupun nyawa rakyat Indonesia tidak terlindungi. Saya ulangi, kata segenap itu menekankan tidak boleh satu nyawa rakyat Indonesia tidak terlindungi. Oleh sebab itu, jika terjadi hilangnya satu nyawa rakyat Indonesia, karena sebab itu berarti tidak lagi genap bangsa Indonesia dan jelas sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia atau HAM, dan sampai kapanpun harus dituntaskan. Hal demikian karena konsep terbentuknya negara Indonesia merdeka itu
memuat berbagai aspek kenegaraan yang sepenuhnya dilandasi oleh moral yang sangat tinggi dan nilai kebangsaan yang penuh dengan cita-cita luhur yang sangat mulia. Pertanyaannya, bagaimanakah potret pelaksanaan nilai moral dan nilai kebangsaan itu pada hari ini? Hadirin yang sangat saya hormati dan banggakan, sejak setahun yang lalu, sesungguhnya telah disampaikan dalam maklumat kami bahwa perkembangan terakhir perjalanan kehidupan bangsa dan negara menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional. Faktanya, pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi yang sangat buruk. Korupsi merajalela, melebihi Orde Baru, ketimpangan sosial demikian terasa, perekonomian dan kondisi memprihatinkan. Meskipun dinyatakan mengalami pertumbuhan, tetapi realitasnya banyak orang susah mempertahankan hidup secara layak. Sementara kita tahu bersama penanganan pandemi COVID-19 tidak menunjukkan perbaikan, bahkan semakin tidak jelas. Singkatnya, 8 tuntutan kami yang disampaikan setahun yang lalu terbukti dan tidak hanya masih relevan, tetapi menunjukkan kondisi yang lebih buruk dan lebih parah. Singkatnya, pemerintah hingga hari ini masih meninggalkan berbagai persoalan sangat rumit dan berat yang perlu penyelesaian secara serius serta sepenuhnya butuh dukungan dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat. Saudara-saudaraku sekalian, di sisi lain, sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa kita tengah menghadapi perubahan dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Jika semula perang terjadi di wilayah Timur Tengah atau Arab Spring dalam rangka memperebutkan minyak dan energi, kecenderungannya akan bergeser ke wilayah ekuator. Dan di wilayah ekuator yang paling dominan adalah di istilahnya the winning region, di mana setengah jumlah penduduk dunia menetap di situ dan negara-negaranya 10 tahun sebelum COVID rata-rata pertumbuhan ekonominya 5%. Ibarat dunia ini adalah bola yang di dalamnya berisi segala mineral yang terus diputar, maka otomatis di ekuator inilah kumpulan sumber kekayaan mineral terbaik di dunia. Itulah sebenarnya negara kesatuan Republik Indonesia dalam kumparan itu. Apalagi dari catatan mutakhir, pertumbuhan ekonomi negara-negara di wilayah di atas 5% tadi. Indonesia ibarat gadis dan cantik yang tidak hanya semua orang hendak meminangnya secara baik-baik, tetapi juga bisa dijerat seperti Siti Nurbaya, atau malah terjadi kawin paksa dengan cara apapun. Kondisi yang mungkin secara singkat menggambarkan bahwa 76 tahun Indonesia merdeka, Ibu Pertiwi masih menangis. Memperhatikan dan mencermati kondisi semakin buruknya praktek pengelolaan berbangsa, bernegara dewasa ini. Tampaknya baik jika kita mengambil catatan di Kompas, yaitu nasihat Profesor Dr. Yudi Latif dengan judul Etnis Kepemimpinan. Dalam demokrasi luhur adab, kata Profesor Yudi Latif, hukum berenang di laut etika. Defisit institusi dan peraturan selalu bisa ditutupi oleh kedalaman moralitas penyelenggara negara dan warganya. Dalam demokrasi rendah adab, surplus pasal konstitusi dan undang-undang tak membuat kepastian dan tertib hukum, melainkan selalu dicari celahnya untuk disiasati demi kepentingan sesaat. Setiap ada usulan untuk mengembalikan konstitusi ke rel yang benar, selalu ada penumpang gelap yang membonceng di belakangnya. Berbagai ekspresi ketidakpatutan etis dalam ruang publik kita mengindikasikan rendahnya literasi moral lingkungan elit negeri ini. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang disampaikan Profesor Yudi Latif tersebut merupakan fakta telanjang bahwa para penyelenggara negara itu menjalankan pemerintah negara
dengan seenak dan sesuka hatinya. Dalam kondisi demikian, maka 76 tahun Indonesia merdeka, kondisi Ibu Pertiwi tidak hanya masih menangis, tetapi juga sedang meratapi nasibnya. Sesungguhnya, Mr. Supomo pada detik-detik akhir penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dengan suara lantang di hadapan Bung Karno menyatakan, "Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membuat undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tentu tidak ada artinya dalam praktek. Oleh sebab itu, rakyat sesungguhnya menaruh harapan besar kepada para penyelenggara negara. Sebaliknya, rakyat juga akan menyimpan dengan rapi segala luka pada genggaman tangannya. Dalam hal ini, kita memiliki pengalaman panjang dalam praktek bernegara, mulai di masa Orde Lama dan Orde Baru, dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang patut dijadikan sebagai pelajaran penting. Catatan dalam banyak literatur disampaikan pula bahwa pada awal reformasi telah melakukan banyak kemajuan dan perubahan. Salah satunya berkaitan dengan lahirnya berbagai kebijakan yang lebih demokratis, termasuk Undang-Undang Pemilu Multipartai yang diikuti oleh 48 parpol. Wajar jika saat itu sebagai awal terbukanya pintu demokrasi di Indonesia. Pasalnya, dalam masa yang sempit itu, bangsa Indonesia berhasil menjalani masa transisi dari era Orde Baru ke era reformasi. Banyak pihak menambahkan Indonesia akan segera mencapai cita-cita adil dan makmur. Namun, perlu diberi catatan karena kebebasan saat itu sehingga wilayah Timur Timur atau sekarang Timur Leste telah lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Pengalaman praktek kehidupan berbangsa dan bernegara pada awal reformasi itu menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat menuntun arah kemajuan kehidupan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sejarah juga mencatat bahwa faktor kepemimpinan memberikan corak yang paling dominan dalam praktek kemajuan sebuah bangsa di dunia ini. Oleh sebab itu, kepemimpinan menjadi faktor kunci utama yang berperan sangat penting dan menentukan, sehingga suatu bangsa menorehkan sejarah dengan tinta emas, atau sebaliknya berada dalam kubangan yang kelam. Harus disadari bahwa kualitas suatu bangsa bukan ditentukan oleh kekuatan kepemimpinan personal dalam mengendalikan kekuasaan, atau pada aspek sebentar lamanya kekuasaan itu dalam genggaman tangan penguasa. Pada prinsipnya, kesadaran dan komitmen terhadap tegaknya nilai moral dan nilai kebangsaan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara akan menentukan bagaimana kualitas suatu bangsa. Selaras dengan itu, semangat kebersamaan dan komitmen kebangsaan seluruh komponen kekuatan bangsa untuk terus menjaga, menegakkan nilai moral dan nilai kebangsaan merupakan landasan penting agar bangsa Indonesia terus berada di jalur jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, pro rakyat, tertib, beradab, adil, dan makmur. Akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, untuk membangun kembali kebangsaan Indonesia itu dibutuhkan keteladanan, yakni keteladanan di segala aspek kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sudah barang tentu hal demikian tidak mungkin dikerjakan sendirian. Harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia harus membuka diri seluas-luasnya, membangun jaringan ke semua pihak. Langkah-langkah strategis dan taktis harus dilakukan sebagai sebuah ikhtiar bersama, agar jangan sampai apa yang menjadi cita-cita dan telah dibangun dengan susah payah oleh para pejuang dan pemimpin pendahulu bangsa akan rusak dan hancur bersamaan runtuhnya ikatan kebangsaan Indonesia. Sebagai bangsa,
kita mesti teguh dengan terus-menerus berupaya keras agar nilai moral dan kebangsaan Indonesia itu tetap tegak di bumi Nusantara demi keutuhan keberhasilan Indonesia hari ini dan mendatang. Saudara-saudaraku sekalian, semua itu akan berhasil dan selamat jika dilakukan dengan bersama-sama, sungguh-sungguh, dan dengan niat yang teguh, bersih, ikhlas, demi kepentingan rakyat, nusa, dan bangsa. Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, kami harus tetap dalam komitmen semula, bersiap diri dengan segala pemikiran dan langkah solutif untuk sebuah tata kelola yang konstruktif dalam kapasitas profesional dengan komitmen kerakyatan yang amanah, berintegritas bagi perbaikan dan perubahan menyelamatkan Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kita semuanya berdoa. Semoga bangsa Indonesia dapat segera kembali bangkit untuk meraih kemajuan dan keberhasilan yang gemilang. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama seluruh kekuatan komponen bangsa untuk saling bahu-membahu dalam bingkai kebangsaan Indonesia. Terakhir, izinkan saya menyampaikan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-76 dan Dirgahayu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang pertama. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia akan terus melanjutkan perjuangan dalam bingkai kebangsaan Indonesia dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, bangkit atau punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.